Iya, Pak Selamat, ini pembelajaran tatap muka kan sudah mulai dilakukan kembali di sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta. Kekhawatiran munculnya klaster baru di sekolah terhadap anak-anak, bagaimana upaya ini untuk menghindari hal ini, Pak? Ya, kan memang persyaratan nomor satu kan sudah vaksin 2 kali. Yang kedua, jarak itu minimal 2 meter atau paling paling dekat itu 1,5 meter. Menggunakan masker double. Kemudian gurunya juga sama. Dengan adanya jarak otomatis kan kelasnya nggak bisa penuh, mungkin sekitar 25 sampai 40%. Itu yang harus dilakukan. Nah, untuk SD kan belum ada vaksinasi sampai sekarang kan. Sebaiknya memang ditunda dulu. Kalau mau SMP ya tadi persyaratan tadi, jarak, masker, cuci tangan, kemudian jumlahnya dibatasi. Ya, Begitu. tentunya kan ini vaksinasi terhadap anak-anak, ada upaya untuk merangkul orang tua juga ya, Pak. Sejauh ini apakah Ya, ada kendala terhadap vaksinasi terhadap anak-anak, Pak? saya kira tidak ya. Kan Sinovac bisa dilakukan untuk anak-anak, Pfizer juga bisa, tapi kan di atas umur 12 tahun kan. Iya. Yang bagaimana yang 5 tahun sampai 12 tahun kan Nah, belum, begitu loh. apakah Jadi saya nanti kira akan ada vaksin khusus anak-anak di bawah usia 12 tahun yang masih rentan ini, Pak? Atau bagaimana ke depan? saya belum tahu. Pastinya di negara-negara lain kan sudah mulai dilakukan Ya, trial ya, iya, trial. Saya kira dalam waktu dekat pasti ada. baik. Nah, kita berbicara dengan adanya varian baru nih Pak yang belakangan ini muncul, ini varian Mu ya. Ini Ya. bagaimana ini Pak gejala dari varian Mu ini? Apakah sudah terdeteksi di Indonesia atau bagaimana Pak? Menurut saya belum mendapat laporan sudah ada di Indonesia. Mhm. Dan kita juga belum tahu apakah varian Mu itu lebih ganas atau tidak. Tapi yang jelas kami menghimbau ke pemerintah untuk memperketat jalur keluar masuk Indonesia, baik WNI maupun WNA. Jadi betul-betul dikarantina betul, dilakukan tes yang betul. Jangan sampai kecolongan lagi kayak varian Delta. Paling seperti itu. Memang untuk varian Mu ini apakah lebih kuat lagi atau bagaimana Pak dengan varian Belum Delta? belum ada data. Gejalanya ya mirip-mirip seperti sebelumnya. Baik, selain memperketat masuk-masuk ke Indonesia tadi, adakah langkah lain untuk mencegah dan mewaspadai varian lain selain Mu untuk masuk ke Indonesia? Ya, intinya kan virus pandemi ini kan karena satu ada virus. Mhm. Yang kedua ada eh, tempat untuk melakukan penularan, yaitu Ya. dari orang ke orang, mobilitas. Yang ketiga setelah ketularan mau diapakan? Jangan sampai sakit. Yang sakit bagaimana? Jangan sampai meninggal dunia. Ya tadi yang saya sampaikan harus ada upaya preventif dan kuratif tadi. Harus disiapkan mulai dari di rumah sakitnya juga harus disiapkan, kemudian vaksinasi harus dipercepat, masyarakat juga tetap waspada. Saya kira seperti itu. Ya. Dan bisa kalau memungkinkan lagi, kalau misalnya terjadi ledakan keempat, PPKM-nya jangan terlambat, gitu. Harus di awal. Tadi Bapak katakan PPKM jangan terlambat. Memang apakah sebelumnya bisa dikatakan PPKM atau upaya PPKM ini dilakukan oleh pemerintah sedikit terlambat? Begitu Pak Selamat atau Ya, bagaimana? begitulah. Jadi setelah ada lonjakan baru pemerintah gegabah langsung diterapkan PPKM seperti itu ya? Ya, karena efek PPKM kan nggak bisa langsung. Setelah 2 minggu PPKM baru berefek. Ataukah ataukah situasi seperti saat ini, PPKM seperti saat ini masih bisa kita lakukan seterusnya atau bagaimana nih Pak agar kasus COVID-19 ini tidak terus melonjak seperti kemarin? Ya, ada indikatornya. Mhm. Nah, indikatornya itu angka infeksi, angka kematian, dan lain-lain. Saya kira kita harus banyak belajar dari gelombang satu, gelombang dua, bahkan gelombang tiga yang terakhir. Kalaupun nanti mau dibuka, betul-betul dengan aturan-aturan yang ketat. Seperti itu. Mhm. Dari upaya ID dalam melakukan tindakan preventif ataupun untuk mengendalikan virus corona yang terjadi saat ini maupun sebelumnya ini bagaimana Pak? Ya, mempercepat vaksinasi. Minimal 1 hari itu 2 juta untuk yang vaksin kedua.
gitu. Ya, Itu harus segera dipercepat. selain vaksinasi tentunya juga prokes ya Pak Slamet. Ya, kalau untuk masyarakat prokes, kalau sisi pemerintah vaksinasi. Mm. Untuk saran dan masukan sendiri Pak Slamet bagi masyarakat Indonesia setelah vaksinasi ini bagaimana nih Pak agar kita mencapai kekebalan kelompok yang akan ditargetkan tercapai di akhir Desember ya menurut Pak Jokowi. Ini bagaimana? Ya, kami menghimbau ke masyarakat, jangan berkunjung-kunjung dulu dengan keluarga. Kalaupun berkunjung ya jaraknya tetap minimal 2 meter, prokesnya tetap dilakukan. Sudah ada lebih dari 100.000 ya Mbak ya, kematian ya, Iya. akibat COVID-19 di Indonesia. Jangan kita menambah lagi. Pokoknya kita harus disiplin. Berarti kita masih dalam tahap belum aman dari kasus COVID-19 ya Pak di Indonesia? Belum aman, belum. Bagaimana Pak untuk mencapai kondisi aman itu selain vaksinasi dan prokes? Apa yang harus masyarakat lakukan bersama-sama untuk kita mencapai ke pandemi yang terkendali ini? Yaitu mengurangi mobilitas, ya kan? Mengurangi kerumunan, sebisa mungkin tidak berkunjung dulu. Masker adalah harga mati lah, super wajib. Kan, Super gitu. wajib, betul sekali. Berarti memang tahan dulu, jangan jalan-jalan dulu, jangan kemana-mana dulu, begitu ya Pak ya? Iya, Agar iya, kita iya. sama-sama mencapai herd immunity tadi. Namun Pak, ini Iya. juga ada beberapa daerah yang data dari Kemenkes, beberapa daerah ini sekitar 57 daerah di Indonesia yang memang vaksinasinya belum optimal seperti itu. Memang adakah temuan seperti itu ya Pak di daerah-daerah? Iya harus dibantu tadi kan dari awal kami sampaikan gunakan vaskes-vaskes terdekat dengan masyarakat, yaitu klinik-klinik, praktek dokter, praktek bidan dan lain-lainnya itu digunakan untuk mempercepat. Tapi sampai hari ini kan belum digunakan. Kalau untuk tindakan dari ID untuk mengajak tadi yang Bapak bilang ada masyarakat yang memang agak sulit untuk menerima vaksin. Bagaimana Pak tindakannya agar mereka ini mau ikut andil juga di vaksinasi? Ya pemerintah tadi harus melakukan program promotif besar-besaran, sosialisasi besar-besaran menggunakan medsos, audiovisual, media dan lain-lain untuk mencegah apa orang yang tidak mau vaksin kan karena hoax, gitu loh. Nah, kita harus bisa merekrut tokoh-tokoh agama, seluruh agama kita rekrut. Itulah upaya promotif pemerintah dalam meyakinkan masyarakat tentang vaksinasi. Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Selamat Budiarto, Wakil Ketua PBID telah berbagikan informasi kepada JPM TV dan pemirsa di rumah. Dan tentunya juga kita harapkan upaya vaksinasi dan prokes ketat harus tetap dilakukan, ya kan? Agar kita semua bisa memiliki kekebalan tubuh untuk mewaspadai virus corona ataupun varian lain masuk kembali di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak, salam sehat. Salam sehat.